ayo terkenal, maksudnya viral segala macam jangan takut. Tapi viralnya lu jangan ngambil keuntungan. Oke, kali ini kita kedatangan seorang bisa dibilang Seorang kapiten. Disebutnya apa? Master Benba ya? Oh, Apa ya? Master. Ya, Master Benba. Wih, Cuman kita tahu kita akan lihat ya siapa sih sosok ini, beliau ini siapa sih gitu. Coba kita ngobrol di sini, ngobrol santai. Oke, Kang Ben. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Hari ini kita sempat juga ngobrol-ngobrol ya, ngebahas ya. Kita akan ngorek-ngorek bahasa nih, Kang. Siap dikorek-korek. Kita pengen tahu dulu nih, Kang. Kan kita sebelum masuk ya, kita kan tahu Kang Ben ini mungkin di beberapa teman-teman apoteker, formulator tahu lah Kang Ben. Cuma kita sebelum mengarah ke sana gitu kan, kita pengen tahu latar belakang Kang Ben ini. Kok bisa sih jadi formulator gitu kan? Kok bisa sih jadi tahu herbal gitu? Itu awal-awalnya dari sekolah dulu deh. Emang dari SD udah belajar herbal? Belum kan? Ya. Ini nama itu siapa Kang? Nama pemirsa kita Kang? Pemirsa Nama kita? deh. Belum dikasih nama ya? Iya belum apa. Saya mau nyapa dulu. Permisanya maksudnya. namanya siapa nih Om? Om Deden. Hitler. Oh, Hitler. Serem banget. Hitler. Haters ya, hit. Oke, jadi teman-teman Hits. Oh, ya, hits lover apalah pokoknya ya Hits nanti ya, ya. hits. Ini saya dapat apa namanya? Kehormatan ini diundang perdana, harusnya bukan saya dulu ini Kang. Harusnya owner kita, tapi enggak apa. Saya coba alhamdulillah ada waktu Kang. Ya, alhamdulillah. Sila-sila kesibukan kita. Padahal nggak sibuk nganggur. Sila-sila nganggur saya alhamdulillah. Nganggur saya ada manfaatnya, diundang nih. Ya, jadi nama saya Ben Basar Kang. Ya. Mungkin banyak pada belum tahu ya. Nah, kalau ketik di Google, alhamdulillah Google kenal saya Kang. Ben Basar ada. Tapi dikenalnya bukan sebagai formulator Kang, sebagai penulis buku. Oh. Jadi nanti kalau dulu nulis buku. kalau ngetik Ben Basar itu yang keluar tuh buku yang dikeluarin EGC, buku yang kemarin baru saya terbitin, belum formulator Kang. Belum. Nah, jadi saya situ ya. ke formulator tuh memang mengkhususkan diri pas di Herbindo ini aja Kang, baru saya mengkhususkan diri mendalami. Tapi kalau tadi ditanya kenal herbalnya kapan, ada yang bilang orang itu jatuh ke sebuah bidang by accident, padahal sebenarnya itu by design ya. Jadi yang desain sebenarnya Allah yang desain ya. Kita nyebutnya apa istilahnya sih, nggak sengaja salah jurusan segala macam, padahal itu nggak ada sih istilah itu, sebenarnya udah by design sih. Jadi pas kuliah S1 itu Kang, saya sekalian kerja di Poltekkes, jadi laboratorium farmakognosi. Nah, itu herbal semua isinya. Oh, sebenarnya belum mengarah ke herbal, cuma kebetulan belumnya di herbal. Iya, jadi dulu itu ya herbal nggak terlalu fokus tapi belajar. Nah, di SMP sih enggak, di SMP enggak. Di SMF Kang. SMF tuh Sekolah Menengah Farmasi, setara SMA. Oh, pas di SMA-nya udah mainnya farmasi. Farmasi, jadi udah belajar, ada nama pelajarannya. Udah ngerus-gerus obat ya? Udah Kang, obat kimia maupun obat jamu. Oh, udah bikin gitu ya? Udah, jadi saya belajar obat kimia, belajar obat tradisional jamu, belajar. Nah, kalau yang obat kimia kan namanya farmakologi Kang. Kalau obat herbal namanya farmakognosi. Nah, itu saya udah dapat tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kan kita belum tahu bahwa akan menjurus ke herbalis tuh nggak tahu. Sampai lulus SMP. Dua bagian itu dipelajari. Tapi yang saya praktikkan ibaratnya dari teori itu yang herbalnya. Karena makin tahu obat kimia malah makin takut makainya. Karena yang dipelajari kan nggak cuma khasiat Kang, efek sampingnya, kontraindikasinya, interaksinya. Jadi takut saya tuh pakai obat waktu itu. Dan lagi waktu saya sakit, ibu saya tuh nggak pernah bawa ke dokter Kang. Karena apa? Karena nggak punya duit Kang. Keluarga 13. Jadi kalau saya sakit, jamu. Jamu, bahkan kadang-kadang nggak pakai jamu. Jamu itu pilihan kedua. Pilihan pertama pengobatan dari ibu saya itu didoain Kang.
Didoain cepat sembuh ya, bukan didoain cepat mati. Jadi dibacain Al-Fatihah, terus apalah saya nggak tahu baca-bacaan zaman dulu ya, diusap, dikasih air itu cara pertama. Selebihnya ya pengetahuan ibu saya pakai apalah ditempelin bawang apa gitu. Nah, jadi pemaparan saya ketika sakit lebih banyak herbal. Karena ibu saya nggak punya pengetahuan. Saya sendiri walaupun punya pengetahuan nggak berani karena saya tahu efek samping, jadi ketakutan saya. Nah dari situ udah aja kerja juga di pabrik obat sebenarnya Kang kerja. Jadi dari D3 belajar sama Kang, sama kayak SMF farmasinya belajar. D3 farmasi lagi kan? D3 farmasi plus kerja, bareng kerja juga enggak? Kerja di semester 4 Kang, 4, 5, 6 tuh saya kerja. Semester 4 saya jadi freelance registrasi obat di POM. Semester 4. Oh masih jadi freelance ya, bantuin upload gitu ya? Ya betul. Gitu ya. Kemudian semester 5, 6 kerja di apotek. Melayani obat. Nah setelah lulus D3 kerja di pabrik obat sebagai R&D. Nah itu awal mula saya senang riset tuh di situ Kang. Tapi boleh kata nggak? Pas kita kan kadang-kadang pengen tahu juga nih profesi apoteker ya. Kita masih ngekat di apoteker dulu nih. Kadang-kadang kita kan kalau dapat resep nih ya, dokter ke apotek gitu kan. Sebenarnya apoteker bisa ngebaca tulisan dokter itu, pengen tahu. Ya justru salah satu hal yang saya takuti ketika kerja di apotek itu adalah salah membaca tulisan dokter. Nah itu benar. Takut salah baca berarti kan salah ngasih obat. Nah itu yang bikin saya akhirnya tidak mendalami kimia itu Kang, resep dokter. Tapi teman-teman apoteker yang lain pada akhirnya bisa membaca karena resepnya dari dokter yang sama itu terus gitu. Jadi lama-lama dia tahu bahwa tulisan obat paracetamol dokter itu cuman set gitu. Tulisan amoxicillinnya seset. Gitu. Itu yang kita nggak masuk pelajaran bahasa Indonesia kita, amoxicillinnya dari mana? Iya itu istilahnya tulisan cakar ayam ya. Jadi emang nggak ada ilmu khusus, tapi karena pengalaman di dokter yang sama. Kalau dia pindah apotek atau pindah rumah sakit, dia bacanya gagap lagi kan. Karena beda dokter. Nah itu, tapi sekarang udah mulai agak dikurangi kalau yang sistemnya rumah sakit yang udah by sistem ketikan sistem. Jadi langsung masuk ke sana. Jadi nggak ada kesalahan baca lagi. Tapi kalau dokter aja ya rujukan. Iya, kadang-kadang nggak pakai tanda tangan, digitalnya pakai login username dokternya itu Kang udah menyatakan itu. Betul. Tapi kalau yang apotek pinggir jalan masih itu Kang, dokter nulisnya seset. Kita setengah mati. Setelah dapat resep itu baru dibikin lah ya. Baru dibikin. Itu benar-benar ngeracik sendiri gitu. Iya, dulu di apotek ya sendirian Kang ngeracik. Nah, memang bagian yang yang krusial dan penting itu dari melayani obat tuh dosis, jangan salah naruh etiket ya kan, jangan salah nulis. Ngeri Kang, makanya teman-teman yang kerja di apotek itu saya salut sih Kang, apalagi zaman pandemi ini ya Kang. Makin banyak orang yang butuh informasi segala macam. Sedangkan gajinya kecil Kang. Kenapa kecil? Karena memang nyesuaiin omset apotek Kang. Ownernya juga pengen ngasih gede, cuman kalau omsetnya sedikit kan dari mana? Iya. Jadi memang tuh pekerjaan mulia sih sebenarnya itu Kang. Oke. Nah tapi kan kadang-kadang kita kalau kuliah ya atau SMA lah, kok bisa sampai searah ya? Contoh saya SMA IPS. Saya contoh kan SMA umum kan ada IPA IPS. Kemudian pas lagi kuliah S1 nggak ada hubungannya. Bisa jadi malah masuk ke teknik, padahal dari IPA ada masuk ke keuangan macam-macam ya. Nah kalau saya ditanya pribadi kan apa yang mendorong gitu kan. Nah kira-kira kok bisa istiqomah di farmasi, kok bisa di farmasi betah gitu, bahasa jarang-jarang loh, benar. Teman-teman cek ya, kok bisa lurus di farmasi istilahnya gitu. Inline itu kalau bahasa dosen S1 ke S2 harus inline. Nah saya juga kalau saya ke SMF itu Kang, gara-gara kakak saya SMF tuh Kang tadinya. Jadi saya ngelihat kakak praktek bawa alat-alat praktek resep tuh kayaknya seru gitu. Akhirnya saya didaftarin masuk. Nah kalau pas D3 farmasi, nah ini D3 farmasi itu harusnya juga saya nggak kuliah Kang, karena kan keluarga punya anak 13 Kang. Itu hampir semuanya nggak ada yang kuliah sebenarnya Kang. Kerja SPK perawat langsung kerja. SMF langsung kerja. Nah pas keahlian saya semua ya, keahlian kejuruan ya. Kejuruan. Pas saya ditawarin bapak kuliah Kak gitu, rupanya bapak punya misi waktu itu. Misinya
harus ada satu anak yang jadi contoh di keluarga untuk kuliah. Kamu anak berapa? Saya anak ketiga, Kak. Anak ketiga ya? Oh, anak ketiga, justru saya kan ini bebannya itu kalau gua kuliah jatah beras keluarga kita ambil buat biaya kuliah. Itu yang bikin saya kuliahnya nggak bercanda. Nggak bisa main, udah syukur-syukur dibayar. Nggak ada nongkrong-nongkrong gitu ya? Nggak ada, Kak. Komol-komol gitu nggak ada? Ada sih, ada. Semester 3-4 itu, Kak. Oh, udah ada punya duit jadi, itu, udah kerja itu. Menariknya waktu kuliah itu kan semester 1-2 itu pelajarannya sama SMF, Kang. Oh. Jadi waktu itu saya nggak belajar pun nilainya bagus. Di situ saya muncul kesombongan, Kang. Oh. Bayangin saya belajar D3 tapi pelajarannya semua yang dari SMF. Bahkan kayak ngulang. Ya? Kayak ngulang, teman-teman yang D3 datangnya dari SMA, Kang. Oh, berarti jadi baru belajar obat adalah obat dibagi kategori. Saya udah hatam. Paling pintar. Di kelas paling pintar. Makanya saya dulu nggak belajar. IP 3,3, 3,4 semester 1-2 tuh. Temen SMA yang belajar 2,8, 2,9. Nah, saya kehilangan motivasi kuliah, Kang. Kuliah nyari apa? Kayak nggak ada tantangan gitu. Kayak nggak ada tantangan. Kuliah nyari apa? Kayak nggak ada. Ini saya nggak belajar lebih tinggi dari yang SMA. Akhirnya semester 3-4 itu kuliah saya urakan, Kang. Rambut sebahu. Dulu namanya gondrong desa ya. Gondes. Iya. Gondrong dangdut lah, gondrong desa. Nah, itu semester 3-4 tuh saya organisasi terus, Kang. Ikut organisasi terus ya jalan-jalan nongkrong biasa, Kang. Akhirnya IP saya sukses turun 1,0, Kang. Dari 3,3 ke 2,3. Wah, drop beneran sekali, drop hancur ya. Hancur dah, saya nggak tahu kuliah itu nyari apa. Semester 3 sama semester 4. Semester 4 saya malah udah sambil kerja itu, Kang, semester 4. Tapi gondrong gitu. Gondrong. Tapi pas diterima kerja suruh potong. Karena kan kepom masa gondrong. Oh iya, dulu offline ya? Offline. Bawa berkas berarti ya? Ya dulu benar, bawa ngantri juga. Ngantri segala macam. Jadi di situ letak belajar, ketemu orang segala macam. Nah, semester 5 saya dinasihatin sama sekretaris jurusan tuh. Bu Yusmaniar tuh itu ilmu ujangan yang saya ingat sampai sekarang. Dipanggil. Kamu kenapa, Ben? Kok kuliahnya begini? Saya terus apa adanya, saya bosen, Bu. Jujur ya? Jujur saya bosen, saya belajar semua udah saya tahu itu aja, diulang-ulang lagi. Jawaban dia bikin saya inget sampai saya kuliah S1 S2. Ya ilmu itu begitu, Ben, ilmu itu diulang-ulang kata dia. Nanti kamu S1 belajar kimia diulang lagi, anion kation lagi dari ulang. Terus oh ya Bu, saya semangat ya. Nah, semester 5 saya semangat karena udah mulai dewasa, udah kerja di apotek dan udah harus karya tulis, Kang. Nah, habis itu bener aja pas saya kuliah S1 lagi diulang-ulang lagi, kan. Bener. Maka kenapa saya farmasi lagi, kan? Kok bisa ke farmasi? Nah, ke farmasi lagi D3 kan udah tahu bosan kan sebenarnya kan? Iya. Saya juga. Jadi S1 lanjut. Nah, kalau pas S1-nya itu kan D3 saya lulus nih. Nah, pas saya lulus saya nggak sempet nganggur, Kang. Jadi lulus itu Agustus, September saya kerja. Bahkan belum di wisuda saya udah kerja. Di mana saya kerja? Di tempat saya PKL itu, Kak. Oh iya, biasa gitu. Jadi pas saya PKL, saya serius karena sekalian penelitian. Rupanya pas kita mengerjakan sesuatu ada yang mengamati kita, Kang, lingkungan sekitar, manajer. Kita nggak tahu tuh, Kang. Iya. Makanya kadang kita udah ditekin nih, lu lanjut ke sini. Iya, makanya kadang kita harus memiliki attitude di semua tempat walaupun nggak ada yang ngelihat. Padahal ada tuh, ya kan. Akhirnya dipanggil, kamu mau kerja di sini, Ben? Mau lah, Bu, gitu. Nanti setahun 2 tahun lagi, enggak, Bu. Udah saya kerja akhirnya. Bahkan pas wisuda saya cuti kerja. Jadi artinya pas wisuda saya udah kerja. Udah gajian gitu. Nah, gimana saya akhirnya lanjut S1? Nah, ini menarik nih, Kang. Saya kerja 2 tahun di Tangerang. Nah, ayah saya yang anaknya 13 itu nawarin saya kuliah, Kang. Pertanyaan sederhananya gini, kamu mau kuliah? Yan, saya kan dipanggilnya Ben Basar Elianur ya. Kamu mau kuliah? Nah, saya kan bingung jawabnya, Kang. Anak 13 pada pesantren butuh biaya banyak. Saya satu-satunya yang ditawarin kuliah. Bahkan yang di D3-in kan saya terus ditawarin kuliah. Jawaban pertanyaannya kan sederhana, kamu mau kuliah enggak? Mau. Saya bilang enggak jawab mau apa enggak, saya jawab tanya emang ada duitnya. Pertanyaan saya selalu gitu. Terus jawaban orang tua saya itu yang bikin saya kuat sampai sekarang cuma 3 kata. Allah Maha Kuasa. Wah, langsung saya merasa orang paling bodoh nanya emang ada duitnya. Tapi yang saya salut ke bapak saya tuh,
jawaban Allah Maha Kuasa itu Kang. Padahal mungkin pilihan jawaban banyak Kang. Ketika ditanya orang tua, misalkan saya orang tuanya nih. Kalau orang tuanya saya mah emang ada duitnya. Saya jawabnya udah gampang tuh, motor dijual ada atau pinjem duit atau apa. Gampang lah duit walaupun dia nggak punya, dia bilangnya gampang gitu. Mungkin kata kalimat pertama itu kamu nggak usah mikirin itu biasanya kan, atau gampang lah itu urusan bapak. Jawaban bapak saya itu terngiang-ngiang tuh. Allah Maha Kuasa. Tuh, wah saya merasa orang paling bodoh menanyakan emang ada duitnya. Emang duit dari mana kan? Selama ini bapak saya ngurusin 13 anak. Saya mikir gini, Akang berarti waktu masuk S1, itu kan misalkan S1 di umur T3 di 19-20 lah. Iya. Berarti kan adik ke bawah tuh berentet kan? Berentet Kang, itu butuh biaya banyak kan, makanya ketika ditanyain, kamu mau kuliah lagi kan? Pertanyaan saya kan emang ada duitnya. Bener kan pertanyaannya nggak bodoh kan ya, tapi pas itu jawabannya Allah Maha Kuasa jadi bodoh banget. Gitu akhirnya saya diem sambil merenung. Iya ya. Ya udah. Akhirnya saya belajar persiapan masuk UI 6 bulan tuh Kang. Itu masih kerja di Tangerang gitu Kang. Iya. Belajar. Oh prepare tuh 6 bulan tuh soal-soal masuk UI segala macam. Alhamdulillah diterima Kang. Saya langsung ngundurin diri dari situ, dari Tangerang itu. Sedih tuh masih tinggal. Sedih dia karena baru dapat 2 tahun. Tapi kan karena bukan dapat kerjaan lain tapi dari kuliah akhirnya. Lanjut pendidikan ya. Nah, itu kenapa farmasi lagi ya itu dia Kang, saya juga ya itu belum herbal banget Kang, belum. Masih umum semua dipelajarin. Ya. Nah, pas masuk UI itu nggak tahu kenapa Kang, begitu masuk kampus berasa jadi pinter banget, belum belajar nih Kang. Kena anginnya doang. Gitu. Kena angin terus punya KTM anak UI. Masya Allah, berasa anak pinter. Kayak jas kuning tuh mahal. Jas kuning tuh. Padahal masuknya ekstensi bukan reguler. Lewat jalur D3 ke S1. Iya. Nah itu saya tidak menyia-nyiakan, itu kuliah terbaik saya di S1 Kang. Udah serius lah itu ya? Karena biaya itu tadi, biayanya lebih berharga banget dari D3. Makanya IP saya terakhir itu 3, wah gede lah pokoknya. Lebih gede dari yang D3 Kang. D3? Masya Allah. Itu bertahan tuh selama S1 tuh? Iya, bahkan saya kaget nih, saya kasih tahu IP yang semester 1 aja gitu. 3,65 Kang, bayangin. Mantap, di UI 3,6. 3,5 di UI, padahal di yang D3 paling gede 3,4 itu Kang. 2,5. Nah, kenapa dapat segitu? Rupanya ilmu yang saya dinasihatin sama Sekjur pas D3 itu Kang. Ilmu itu diulang-ulang. Iya. Akhirnya pas saya belajar nih, duduk pertama kimia. Nah, ini lagi ini mah udah hatam di luar kepala. Nah, akhirnya saya tinggal buktiin. Lu katanya hatam, Ben. Coba buktiin lu dapat A tapi di UI. Itu tantangan saya Kang. Akhirnya semester 1 saya bikin target IP, semester 2 target, alhamdulillah tercapai. Bahkan semester 2 tuh Kang, teman-teman yang kerja di semester 1 kan IP-nya pada anjlok gara-gara kerja, pada keluar kerja. Semester 2 mereka teman-teman. Nah, saya kebalikannya. Saya semester 1 3,5, semester 2 diterima kerja di Poltekkes jadi laboran itu Kang. Jadi orang-orang pada keluar kerja gara-gara biar nilainya naik, saya keluar diterima kerja. Jadi laboran. Nah, dari laboran itu saya langsung ditaruhnya kan di lab farmakognosi dan farmasi industri. Dari situ saya mempelajari herbal lebih dalam karena harus share ke mahasiswa Kang. Itu ngatur waktunya gimana pas lagi kerja terima S1 sama itu? Waktu itu bener-bener Kang. Berarti pagi kuliah? Iya, jadi dari pagi sampai sore itu kerja Kang, jadi laboran, jadi asisten dosen lah ya. Sore ekstensi sampai malam. Begitu terus sampai hari Sabtu. Iya. Itu kapan mainnya ya Sabtu Minggu itu Kang. Jadi memang yang bikin serius ya itu tadi Kang, orang tua udah ngeluarin biaya banyak. Akhirnya selesai itu ya? Akhirnya selesai tepat waktu Kang. Tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu. Berarti lanjut S2 bisa ditebak biaya sendiri ya nya? Apoteker dulu Kang. Apoteker dulu. Nah, pas saya S1 kan saya nggak kepikiran lanjut Kang. S1 aja kerja. Masih lanjut kerja ya? Udah kerja dari 2006 lulus S1 kerja. 2008 nikah sama istri kan. Itu masih S1 tuh. 2009 masih S1. Nah, pas nikah setahun sama istri, mertua nawarin Kang. Pertanyaan yang sama kayak bapak saya. Kamu mau kuliah lagi Ben? Karena mertua saya banyak duit, saya bilang mau lah Pak. Kalau dulu kan saya bilang emang ada duitnya. Kalau sekarang ada supporter ada. Langsung dia bilang pendanaan mau lah Pak. Ya udah daftar. Jadi apoteker beasiswa mertua itu apoteker. Tapi mertua saya baru kemarin meninggal kan karena COVID tuh. Sedih banget itu. Nah pas S2 Kang baru biaya sendiri. S2 biasanya S1. Nah kenapa ngambil
S2 farmasi lagi karena waktu itu saya dosen Kang, jadi disuruh yang inline. Iya. Oh, untuk keperluan ini ya. Walaupun teman-teman banyak yang MKes atau M yang lain ya, yang apa namanya yang nggak terlalu sulit. Kadang kan ambil farmasi lagi susah Kang, pusing ya S2 itu Kang. Tapi waktu itu saya dilema Kang, apakah S2-nya teknologi obat herbal lagi, yang saya sebenarnya udah bosen karena apotekernya saya ngambil teknologi obat herbal, S1 standarisasi bahan alam tuh Kang. Oh, S1 udah standarisasi. Nah akhirnya saya galau-galau, akhirnya S2-nya saya ambil bisnis farmasi Kang. Alhamdulillah kepake Kang di gitu ya. pas bikin perusahaan. Jadi CEO ya sih. Jadi ilmu bisnis. Oh iya, karena kalau nggak digabung ke ilmu bisnis kan, kadang-kadang kita nggak paham kekuatan apa apoteker yang punya, apoteker yang jago ilmu herbal. Gimana cara ilmu ini jadi duit Kang? Iya. Bingung kan? Ya kan, akhirnya padahal dia punya ilmu yang berharga banget karena jarang apoteker yang spesialis herbal kan. Rata-rata kan apotekernya di rumah sakit, klinik, apotek dan itu persaingannya berat kan. Jadi apoteker yang industri, apoteker yang pelayanan herbal itu sedikit dan apa namanya menjadi peluang buat apoteker lain untuk belajar ke arah situ Kang. Ya, betul. Gitu. Jadi pas lagi perjalanan inline itu ketemu titik herbal itu berarti bisa dari awal tuh udah sebenarnya kimia udah ketakutan ya pertama. Iya, betul Kang. Tiba-tiba pas herbal deh. Itu kapan ketemu klik beneran pas itu Kang, pas jadi laboran D3 itu Kang. Setiap hari kan saya belanja Simplicia, kemudian ngerapihin dia bahan-bahan prakteknya. Saya harus kenal bahannya. Nyiapin ke mahasiswa Simplicia budgetin, nanti mahasiswa belajar. Saya yang ngasih tahu kan itu. Nah, itu di situ saya mendali, makanya pas S1 ketika penjurusan peminatan ada teknologi obat herbal, teknologi kosmetik, teknologi pangan, saya ngambilnya teknologi obat herbal. Kemudian di S1 juga mata kuliah peminatan tuh saya kurang 2 SKS. Nah, itu yang dibuka standarisasi bahan alam, Kang. Mahasiswanya cuma 4 orang. Iya, peminatan khusus. Itu les di bimbel. Yang ngajar profesor dua-duanya, Profesor Sumali sama Profesor Endang tuh guru saya, pembimbing saya tuh. 4 orang. Jadi profesor di sini 4 orang ngobrol aja gitu Kang. Jadi FJ dia kayak. Iya betul. Grup diskusi gitu ya. Karena peminatan khusus, yang lain milihnya mata kuliah lain Kang. Enggak ada yang berminat herbal. Akhirnya ternyata itu kekuatan saya, belajar standarisasi bahan alam di S1, belajar teknologi obat herbal di apoteker Kang. Nah, makin melengkapi pada akhirnya terlibat di perusahaan UKOT ini Kang. Oke, kita lihat kan di sisi emang udah klik ya. Satu lagi pemilihan herbal emang bahannya lebih aman. Cuma kita pengen lebih kenal kan. Kenapa sih herbal ini selain memang lebih aman dan menyehatkan gitu kan dibanding yang kimia ya. Kenapa herbal pemilihan ini dan sampai emang sebesar apa sih potensi herbal atau emang belum pada tahu herbal semua di pasaran? Iya, memang herbal itu semacam harta karun emas hijau warnanya yang kita belum sadar tentang nilai keberhargaannya Kang itu. Kadang memang udah sadar, tetapi hanya orang-orang tertentu, bagian-bagian tertentu gitu Kang. Jadi ini sebenarnya harta karun warisan sebenarnya. Ini harus digali gitu kan, namanya harta karun kan di dalam. Jadi ibaratnya sesuatu yang berharga, tapi tidak banyak orang yang punya ilmu tentang menilai seberapa berharganya herbal ini. Yang ada malah zaman itu membuat atau kemarin-kemarin ya, sekarang sudah terangkat lagi seolah-olah yang minum jamu atau herbal itu orang tua gitu. Terbelakangan seolah-olah jadul. Benar. Iya. Tapi kayak kemarin pandemi Kang. Iya kan? Kita ngerasain sendiri karena omset naik. Artinya apa Kang? Artinya kan ketika terdesak baru keberhargaannya terlihat. Karena jadi pada titik-titik ada penyakit yang belum ketahuan obatnya apa. Di titik itulah orang merasa herbal yang akan menyelamatkan mereka. Nah, kenapa mereka berpikirnya pada saat titik itu aja? Kenapa mereka nggak berpikir pada saat lagi nggak ada penyakit apa, lagi pada sehat semua? Herbal kan tetap herbal menjaga gitu ya? Herbalnya kan tetap seberkhasiat itu sebenarnya. Sebelum pandemi juga. Jahenya ya kan? Jadi sebenarnya mindset dan pengetahuannya juga sama, memang keterdesakan kebutuhannya juga sih Kang. Nah, pertanyaannya memang harus diedukasi bahwa
konsumsi herbal terbaik itu memang pada saat health promotion dan preventive disease. Jadi peningkatan kesehatan dan mencegah penyakit sebenarnya di situ Kang posisinya. Kalau kita ngambil peran di kuratif atau di pengobatan, nanti kita jadi kayak kompetitif sama kimia Kang. Kalau kimia kan nggak bisa selain vitamin ya nggak bisa health promotion dan pencegahan. Takut pusing minum paracetamol dulu kan. Misalkan kita mau podcast Kang Tangguh, takut pusing tadi nanya apa minum paracetamol dulu kan nggak mungkin kan. Tapi kalau misalkan takut masuk angin minum jahe dulu bisa. Iya benar. Nah ini sebenarnya kalau ditanya seberharga apa, se-value apa, memang ini harus punya ilmu dulu baru paham gitu. Kadang-kadang kalau nggak punya atau emang karena ini agak sedikit nih bahasanya. Apa emang kita sudah berjalan terdoktrin kan? Istilahnya ya kalau mau sembuh cepat ya pakai obat kimia gitu. Jadi kita pikir herbal ini seberapa ampuhnya itu kayak istilah kalau tadi yang harta karun mungkin kalau saya bilang seberapa senjata ini tameng tajam kuat gitu sebenarnya kan. Itu benar. Nah kadang-kadang keyakinan kita kan nggak muncul gitu. Nah itu yang tadi ya herbal itu ya benar-benar. Ya cuman nah kalau tadi aja, ya gitu. kalau tadi Kang Tangguh bilang keyakinan ya kadang-kadang memang menempatkan keyakinannya ini yang kebanyakan tidak pas ya untuk orang-orang yang sakit itu Kang. Sebenarnya kalau menempatkannya pas keyakinan kita maka tanpa obat pun bisa hilang keluhan atau sakit itu Kang. Jadi keyakinan kesembuhannya itu memang harus datang dari yang ngasih kesembuhan. Dan tidak ada yang bisa ngasih kesembuhan. Atau dan ketika aku sakit Allah yang nyembuh gitu. Itu dulu pertama. Sehingga nanti dia nggak usah terlalu pro kimia banget atau pro herbal banget. Dua-duanya juga perantara. Nah, saya memaklumi ketika teman-teman apoteker pahamnya obat kimia dan farmakologi akhirnya menyarankan herbal, enggak. Itu bagian dari ikhtiar, tapi bukan sesuatu yang bisa menyembuhkan. Gitu. Tapi sesuatu yang memiliki efek farmakologi, iya. Tapi apakah sembuh apa enggak? Bisa iya, bisa enggak. Jadi kan kalau ikhtiarnya ke dokter ini belum pindah, obat ini belum pindah, ya sama herbal juga begitu. Nah, cuman kan herbal itu kan apakah herbal lebih murah? Sebenarnya sih kalau saya pribadi ya mahal Kang herbal. Misalkan sakit mah, beli antacid tablet 3.000 selesai kunyah-kunyah turun. 5 gastrol, mahal kan? Tapi manjur. Promo dikit. Mereka meyakini bahwa minum herbal-herbal kayak propolis gitu kan. Dan memang Badan POM dan Kemenkesnya sedang mempromokan ya tentang penggunaan herbal dan ngeluarin buku saku tentang imunitas. Jadi semua mendukung. Karena memang pilihan obatnya belum ada. Baru vaksin yang memang harus tenaga kesehatan yang ngasih, nggak bisa bebas kan. Akhirnya kemarin setahun 2 tahun tuh komoditas herbal menjadi primadona yang tadi saya bilang harta karunnya jadi terbongkar. Ya betul. Nah pertanyaannya ketika pandemi sudah turun, apakah khasiatnya hilang? Sebenarnya enggak. Ke pemberitaannya aja Kang yang turun. Sedangkan khasiat tetap. Nah, bagaimana biar tetap masyarakat mengkonsumsi herbal? Nah, memang pemerintah Kang yang memang setengah payah. Saya juga udah ngerasain pemerintah kayak dulu ada Direktorat Obat asal Indonesia tapi udah diganti ya direktoratnya. Itu Badan POM udah melalui Direktorat Obat Tradisionalnya udah berusaha Kang mengedukasi masyarakat segala macam ya kan. Nah, memang kadang-kadang tantangan di herbalnya itu sih kadang-kadang standar mutu gitu-gitu Kang ya. Standar mutu sama yang lagi dijaga juga sama Badan POM mengklaim klaim yang disetujui dengan yang ditawarkan berbeda. Itu Badan POM mencegah jangan sampai PHP ke konsumen kan. Tapi kalau dari segi bahan sendiri Indonesia ini mumpuni nggak sih Bang? Kalau dari segi mengakomodasi kebutuhan nasional kurang Kang. Oh gitu. Makanya artinya ya karena kan kurang seksi jadi ya. Maksudnya petaninya jadi maksudnya jadi yang udah petani kerjain sama kebutuhan industrinya masih kalah. Jadi harusnya lebih banyak yang nanem gitu kan. Segala macam. Itu masih potensial bisnis tuh Kang. Saya curiga nanti import lagi. Ya kadang ada alasan impornya kan alasan itu nasionalnya enggak. Tapi memang benar ada beberapa bahan yang emang kita udah ngambil dari semua petani Indonesia lah. Enggak tercover. Berarti artinya apa? Artinya kan konsumsi kita tinggi banget dengan herbal-herbal itu Kang. Mulai ya. Jadi itu. Oke. Nah,
Kan udah ngomongin. Boleh minum nggak nih Kang? Boleh Kang. Kirain properti doang. Kegiatan nih setelah lama-lama berjalan dan itu belum masuk ke formulasi. Oh iya, belum. Nah, saya bilang kegiatan sekarang nih Kang. Kalau boleh tahu nih. Selain yang kita tahu main pingpong. Bisa aja Kang. Iya. Kegiatan sekarang apa ya Kang? Kegiatan sekarang sih sebagai apa gitu kan? Oh iya. Ya, ini perannya yang berhubungan dengan tadi karir yang herbal dan lain-lain. Iya. Atau pernah kerja sebelumnya? Sebelumnya kerja di mana aja tuh? Selain terakhir di apotek apa? Iya, dulu di pabrik obat ya. Jadi pengalaman kerja sih nggak banyak sebenarnya Kang. Sebenarnya saya cenderung loyal orangnya Kang. Waktu kerja di pabrik Tangerang juga sebenarnya kalau nggak kuliah lagi saya di situ terus juga. Jadi orang Tangerang mungkin. Tapi karena kuliah, itulah kadang-kadang teman saya bilang tuh, kenapa kita kuliah? Karena kita nggak tahu ke depan mau jadi apa Kang. Makanya kita kuliah aja. Nah akhirnya ketika D3 saya nggak tahu mau kerja di mana. Ternyata terdampar di Tangerang yang perjalanannya jauh banget Kang. Di Manis itu saya pulang jam 5 sore. Bolak-balik? Enggak. Bolak-balik tahun pertama Kang. Tahun pertama pulang jam 5 nyamper jam 9 malam Kang, 4 jam. Udah di jalan saya. Akhirnya tahun kedua saya disuruh mes gara-gara telat mulu. Di mes. Nah, pas kuliah itu pas kuliah ngambil farmasi itu nasib memperjalankan saya jadi laboran itu Kang yang herbal itu. Jadi dosen saya itu waktu itu Kang, dosen honorer ya. Dosen honorer selama lama juga ya, 10 tahun, 12 tahun lama Kang honorer itu. Dan karena di lingkungan kementerian saya waktu berdoa itu biar diangkat jadi PNS Kang waktu itu Kang. Setiap ya Allah, saya pengen jadi PNS ya Allah gitu. Jadi honorer tersiksa ya Allah. Gajinya kecil disiksa-siksa gitu. Curhatan honorer. Tersampaikan. Habis itu udah daftar lewat jalur umum ke Pemda DKI, Badan Pemelipi segala ditolak kok. Nggak diterima saya. Jalur umum terima ya Allah, saya nggak diterima. Padahal dulu saya ya Allah jadikan saya PNS, doa saya gitu tuh. Gimana aja lah biarin. Coba 4-4-nya gagal tahun 2010 tuh Kang. Udah deh saya doanya pasar ya Allah, udahlah nggak usah jadi PNS, honorer seumur hidup nggak apa-apa dah. Kesel banget saya itu waktu itu. Maksudnya putus asa lah. Putus asa. Tahun 2010 udah saya jalani sebagai honorer. Saya udah merikara biarin dah honorer seumur hidup lah. 2014 saya diangkat dari jalur honorer kategori 2 Kang. 2014. Ya, maksudnya saya udah nggak berharap lagi diangkat, udah nggak ini. Ternyata pemrosesan honorer menjadi PNS tetap berjalan. Akhirnya 2014 ujian honorer pengangkatan dan diterima Kang, Mei 2014 tuh. Pas saya udah nggak berharap lagi diterima. Oh, pas nggak berharap, justru memasrahkan sebenarnya ya. Iya saya bilang ya Allah. Jadi PNS gimana ceritanya ini, saya udah nggak pengen. Oh gitu. Mertua saya gembira. Wah, menantu saya jadi PNS. Udah saya jalanin aja jadi PNS 2014 tuh Kang. Rupanya nggak enak Kang jadi PNS gitu. Kenapa nggak enak? Saya udah S2 tapi diterimanya golongan 2C, D3-nya Kang yang diterima. Mungkin gara-gara itu kali. Tapi itu mungkin Allah setting hidup seseorang ya. Betul, kita pengen diterimanya 3B. Ya kan 3B kan berarti kan setara S2. Udah dosen tuh Kang. Tapi Allah menyenangkan hati saya. Ya dah gue terima PNS, lu ngerasain ya, lu kemarin minta-minta jadi PNS. Nih rasain nih 2C. Gajinya mamam lu gitu. Gajinya. Sebenarnya herbal itu kalau cuma satu kata, creation Kang. Apa itu maksudnya creation? Creation itu